Nih, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan yaitu materi tentang penelitian. Jadi pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Weni. Kepada Weni dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, materi pertama yaitu tentang data primer. Ada beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang data primer, yaitu menurut WK tahun 2019, yang kedua menurut Salim tahun 2014, yang ketiga menurut Sugiono tahun 2009. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa data primer ini merupakan salah satu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian itu dilakukan, tanpa adanya perantara dalam memperoleh data tersebut. Selanjutnya, nah. Lanjut, nah. Nah, yang kedua yaitu ada studi kasus. Studi kasus ini ada beberapa pendapat ahli yang memberikan pengertian tentang studi kasus. Yang pertama ada menurut Kurniawan tahun 2018 halaman 31. Yang kedua ada menurut WK tahun 2019 halaman 27. Yang ketiga ada menurut Yohanda tahun 2020 tahun halaman 100. Jadi dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan studi kasus itu merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara terperinci dan mendalam yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem, baik itu organisasi, lembaga, peristiwa, program, individu, yang mana penelitian tersebut dilakukan dari waktu ke waktu serta melibatkan berbagai informasi yang ada. Selanjutnya yaitu contoh dari penelitian studi kasus. Ada sesuatu yang unik yang terjadi di dalam suatu kelas, di mana ada seorang siswa yang sangat berbeda dari siswa yang lainnya. Apabila mengikuti proses pembelajaran, tidak pernah tenang. Karakternya keras dan sering membantah, mudah marah dan tersinggung. Tetapi prestasi belajarnya sangat baik di atas rata-rata yang lain. Nah, dari fenomena tersebut layak dijadikan penelitian studi kasus atau dijadikan sebagai subjek dalam penelitian kasus karena peneliti bisa mengkaji perilaku siswa tersebut. Mengapa demikian, apa latar belakangnya, apa penyebabnya, dan sebagainya. Sebagai hasilnya akan didapatkan pemahaman yang mendalam dan bisa menjadi dasar bagi peneliti. Nah, selanjutnya itu tentang kelemahan dan kelebihan dari studi kasus. Pertama, kelemahan studi kasus. Menurut WK tahun 2019 halaman 28, yaitu pertama sulit dibuat inferensi kepada populasi. Maksudnya yaitu sulit untuk membuat kesimpulan atau menganalisis kelompok kecil data dari data induknya. Yang kedua, mudah dipengaruhi pandangan subjektif atau dugaan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan studi kasus menurut WK tahun 2019 yaitu dapat memberi hipotesis atau jawaban sementara untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, mendukung studi-studi besar di kemudian hari. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai contoh ilustrasi. Sekian penjelasan dari saya dan saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Weni yang telah membacakan materi yang pertama. Selanjutnya yaitu materi kedua yang akan dibacakan oleh Herbie. Pada Herbie dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang penelitian survei. Dapat dilihat dari slide, menurut para ahli, menurut Zygmunt 1997 dan menurut Bailey 1982 dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa penelitian survei itu mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview supaya nantinya kita dapat menggambarkan berbagai aspek dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Langkah-langkah penelitian survei ada 11, yaitu yang pertama menentukan permasalahan, yang kedua hipotesis, yang ketiga menentukan tujuan penelitian, yang keempat menentukan tipe survei, yang kelima sampel desain, yang keenam menentukan besarnya sampel, yang ketujuh membuat pertanyaan dan memilih alat tes apa yang akan digunakan alat tes, yang ke-8 menentukan bentuk penelitian, yang ke-9 memproses data, 10 melakukan analisis data, dan yang ke-11 yang terakhir membahas hasil. Selanjutnya ada penelitian eksperimen. Menurut Latipun 2004 dan menurut Hermawan 2019 dapat disimpulkan bahwa penelitian eksperimen yaitu penelitian yang dilakukan dengan memberikan perlakuan oleh penelitian dengan mengadakan kegiatan percobaan untuk melihat sesuatu hasil. Penelitian eksperimen ini mempunyai 9 proses. Yang pertama melakukan kajian secara induktif yang Baiklah, terima kasih kepada Herbie Iqbal yang telah membacakan materi kedua. Selanjutnya materi ketiga yang akan kepada Deli Etira dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang penelitian studi kepustakaan. Slide-nya. Studi kepustakaan, maaf, mungkin ada kesalahan pada PPT. Saya akan menjelaskan materi tentang studi kepustakaan. Ada beberapa pendapat ahli tentang studi kepustakaan. Yang pertama menurut Mardali 1999, yang kedua Sarwono 2006, yang ketiga Sugiono 2012. Next, nah. Dari pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penelitian studi kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan matematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Next, nah. Ciri-ciri penelitian studi kasus. Ciri yang pertama ialah bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata. Ciri kedua yaitu bersifat
siap pakai, artinya peneliti pergi kemana-mana berhadapan langsung dengan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Ciri yang ketiga ialah bahwa pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Ciri yang keempat adalah bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi statistik tetap, artinya kapanpun ia datang dan pergi, data tersebut tidak akan berubah karena ia sudah merupakan data mati yang tersimpan dalam rekaman tertulis, yaitu teks, angka, gambar, rekaman, tape, atau film. Next, nah. Kegiatan dalam penelitian kepustakaan. Yang pertama yaitu mencatat semua temuan mengenai masalah penelitian pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur, dan sumber-sumber atau penemuan terbaru mengenai masalah penelitian tersebut. Yang kedua, memadukan temuan baik teori ataupun temuan baru. Yang ketiga, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Yang keempat, mengkritisi. Memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda terhadap masalah penelitian. Next, nah. Langkah-langkah penelitian kepustakaan. Adapun langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan menurut Hultau 2002 dalam Mirzakon dan Purwoko 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan topik. Yang kedua, eksplorasi informasi. Yang ketiga, menentukan fokus penelitian. Yang keempat, mengumpulkan sumber data. Yang kelima, persiapan penyajian data. Dan yang keenam adalah penyusunan laporan. Next, nah. Instrumen penelitian. Menurut Mirsad 2014 mengemukakan ada dua instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulan data dalam bentuk verbal simbolik. Yang kedua, kartu data yang berfungsi untuk mencatat hasil data yang telah didapatkan. Next, nah. Contohnya seperti yang bisa kita lihat. Contoh-contoh penelitian analisis yang berkenaan dengan pendidikan yang dikemukakan oleh Ari Kunto tahun 2000 antara lain penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kecenderungan penggunaan istilah atau kata-kata dalam buku-buku yang sedang beredar di pasaran. Bisa juga mencari interrelasi antara beberapa variabel isi atau hubungan antar isi variabel atau antar variabel lain dan dalam penelitian yang sama. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan. Saya Fitrina Yuniska dengan NIM 19129224 dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu jelaskanlah bagaimana cara pengumpulan data pada sebuah studi kasus. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Vina yang telah memberikan pertanyaan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Sekali lagi, apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada Sofia Asri dipersilahkan. Baiklah, saya Sofia Asri dari kelompok 7 ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu bagaimana langkah-langkah melakukan penelitian studi kasus. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sofia Asri yang telah memberikan pertanyaan.
Untuk pertanyaan pertama yang dari Fitrina Yunika akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya yaitu, jelaskan bagaimana cara pengumpulan data pada studi kasus. Menurut Yona tahun 2006, cara pengumpulan data terhadap pada penelitian studi kasus yaitu dengan menggunakan wawancara. Karena dengan melakukan wawancara penelitian tersebut, maka peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih mendalam seputar fenomena yang sedang ditelitinya. Pada penelitian studi kasus itu ada beberapa metode pengumpulan datanya, yaitu survei, interview, dan observasi. Namun yang sering digunakan itu adalah metode wawancara. Sekian jawaban dari saya, dan saya kembalikan kepada forum. Apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, bagaimana dengan Vina? Apakah sudah paham dengan penjelasan dari pertanyaan Vina tadi? Baiklah, saya sudah paham. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Deli. Kepada Deli, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Survia. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah-langkah melakukan penelitian studi kasus. Menurut Yona 2006, ada 5 langkah dalam melakukan penelitian studi kasus. Yang pertama, menentukan dan mendefinisikan pertanyaan penelitian. Jadi langkah pertama dalam penelitian adalah menentukan pertanyaan penelitian. Peneliti akan membuat suatu pertanyaan penelitian yang terkait dengan fenomena atau objek yang ingin diteliti, serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Adapun objek yang dipakai dalam penelitian dapat berupa manusia, grup, program, dan lain-lain. Peneliti akan melakukan investigasi terhadap objek yang sedang diteliti dengan menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data demi menjawab pertanyaan penelitian yang muncul. Yang kedua, menentukan desain dan instrumen penelitian. Berikutnya. Baik, mungkin sekian jawaban dari Deli. Apakah Sufi Asri mungkin sekian jawaban dari Deli. Untuk jawaban selanjutnya akan dijawab melalui e-learning. Mungkin sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan, mohon maaf. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.